الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua. Rahmat dan nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan di antara nikmat yang sangat besar artinya di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kemudian salawat beriringan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa taala agar senantiasa dilimpahkan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli bait, para istri, para sahabat tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti dan memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala dengan menjalankan segenap yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan terdapat berbagai macam kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat, dan tidaklah Allah serta Rasulnya melarang kita melakukan sesuatu melainkan terdapat berbagai macam bahaya, kerugian dan mudarat bagi kita semua, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap agama memiliki hari-hari tertentu untuk melakukan perayaan-perayaan mereka. Perayaan-perayaan tersebut mencerminkan akidah, mencerminkan hukum, mencerminkan gaya hidup dan mencerminkan akhlak mereka. Begitu pula dengan agama kita, dinul Islam, agama Islam. Di dalam agama kita dikenal dua perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua perayaan ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita kaum muslimin melakukan dua ibadah yang sangat agung artinya di dalam agama kita, di mana Idul Fitri disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita kaum muslimin melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa selama sebulan penuh. Dan hari raya yang kedua yaitu Idul Adha disyariatkan adalah setelah sebagian dari kaum muslimin yang memiliki kemampuan mengerjakan rukun Islam yang kelima, yaitu Al-Hajj, melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Perayaan kita ini terkait dengan dua ibadah yang agung. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kaum Ansar yang ada di Madinah saat itu, mereka memiliki dua perayaan di mana mereka bermain-main, bersukacita pada dua hari raya mereka tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma hazanil yauman?" Dua hari yang kalian rayakan ini hari apa? Maka mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami bermain-main, bersukacita pada kedua hari tersebut pada zaman jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Qad abdalakum Allah Subhanahu wa taala bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari raya kalian tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik bagi kalian, Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, mereka bersukacita dan bergembira karena mereka telah menyelesaikan salah satu kewajiban mereka sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, siyamu Ramadan. Kita boleh bersukacita, kita boleh bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini. Kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu rukun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam, yakni berpuasa. Pada pagi hari ini kita memulai hari ini dengan ibadah yang begitu besar kedudukannya dalam agama kita. Kita awali hari kita ini dengan mengerjakan salat subuh, lalu kita keluar dari rumah kita membayarkan zakat fitri, kemudian kita bertakbir, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua berangkat menuju musalla Id untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan seorang muslim, senantiasa diisi dengan berbagai macam ibadah sepanjang kehidupannya. Sepanjang roda kehidupan seorang muslim, hendaklah dia diisi dengan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak diisi dengan ibadah. Jangan sampai kehidupan kita ini kosong dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus menjadi keyakinan dalam diri kita, bahwasanya ibadah dalam Islam muyassara, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang menyulitkan, tidak ada ibadah yang menyusahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Prinsip agama kita adalah sesungguhnya agama itu mudah. Maka jangan sampai kehidupan kita ini tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bekal yang kita bawa, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, ambillah ibadah sebaik mungkin dan kerjakanlah ibadah sebanyak mungkin dalam kehidupan kalian ini. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian dalam kehidupan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari raya yang sekarang kita sambut dengan sukacita memiliki banyak makna, memiliki banyak kandungan yang patut untuk kita renungkan. Di antaranya adalah bahwa hari raya ini mencerminkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan segenap ibadah hanya lillahi taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain, tidak karena apapun. Tidak boleh seorang muslim dalam kehidupannya mempersembahkan ibadah kepada apapun, kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak boleh beribadah meskipun kepada malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah berupa doa, berupa khauf, rasa takut, berupa raja, rasa harap, isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dan sebagainya. Semuanya kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan ingatlah kita, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itulah makna kalimat la ilaha illallah yang kita senantiasa ucapkan. Berpuluh-puluh kali kita ucapkan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa makna kalimat tauhid itu? Yaitu tidak ada sembahan yang hak, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mewujudkan kalimat tauhid ini dalam kehidupannya, mengaplikasikannya dalam kehidupannya, maka dia akan berbahagia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang merusak kalimat tauhid ini, membelokkan maknanya, menyimpangkan maknanya, maka dia akan mengalami kebinasaan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.
Untuk tauhid inilah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari kita hamba-hambanya untuk senantiasa menjalankan tauhid ini di dalam kehidupan kita. Al-Quran semuanya berbicara tentang tauhid min awalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhirnya. Dan sesungguhnya barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka dia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. An Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala, dari Muaz bin Jabal dia berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal himar. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Wahai Muaz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau mengetahui apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Muaz menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya bahwa mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan menyiksa, mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka tauhid ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awwaluddin wa akhiruhu, bagian yang pertama dari agama kita dan bagian terakhirnya. Maka kita harus merealisasikan konsekuensi dari la ilaha illallah yang senantiasa kita ucapkan. Jauhi segala yang membatalkan tauhid kita, jauhi segala yang mengurangi tauhid kita. Janganlah kita berdoa kecuali kepada Allah, janganlah kita bersumpah kecuali dengan nama Allah, janganlah kita bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala yang merusak tauhid. Di antaranya adalah berdukun, tatayur, menganggap sesuatu sebagai tanda sial. Di antaranya tamaim, jimat-jimat yang dipakai, datang ke tukang ramal, tukang sihir dan sebagainya, seperti yang tersebar di sebagian kaum muslimin. Ini harus kita hindari karena dia merusak tauhid kita, karena dia merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Idul Fitri yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makna Idul Fitri yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah selalu diiringi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna dari kalimat ini? Para ulama mengatakan bahwa makna Muhammadur Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maknanya adalah ta'atuhu fima amar, menaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kemudian maknanya yang kedua, ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan banyak hal tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang alam akhirat dan sebagainya. Kita membenarkan apa yang beliau sampaikan dan kabarkan kepada kita. Yang kedua, yang seterusnya, ibadatullah bima syar'a wa qarrar, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disyariatkan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi yang dilarang oleh beliau, membenarkan setiap yang beliau beritakan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara makna membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan mereka, tidak mencela mereka, tidak menghina mereka, dan tidak mempertentangkan satu di antara mereka dengan yang lain. Dan di antara makna mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita memuliakan ahlul bait dan memuliakan para sahabat Rasulullah SAW serta istri-istri Rasulullah SAW, ummahatul mukminin. Kita harus berhati-hati dari setiap orang yang mencela,
mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara para sahabat dengan maksud yang tidak baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita contoh dalam kehidupan kita ini. Sehingga para ulama mengatakan bahawa sesungguhnya ibadah seseorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau dia mengerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ibadah yang dikerjakannya. Apabila seseorang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka dia terjatuh ke dalam syirik. Di antara makna syirik adalah ar-riya fil ibadah. Dan apabila seseorang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang dikerjakannya, maka dia akan terjatuh ke dalam bid'ah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jauhi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita perlu untuk mempelajari, memahami segala tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai kita seorang muslim tidak mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengikuti beliau sementara kita tidak mengetahui ilmu yang beliau ajarkan. Oleh sebab itu kita mesti menuntut ilmu tentang ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna Id adalah adanya tawasul, yaitu interaksi antara kaum muslimin, adanya taqarrub, saling mendekat antara kaum muslimin, adanya tarahum, rasa kasih sayang di antara kaum muslimin, adanya kesempatan untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kita akan saling berdekatan, kita akan saling memaafkan, kita akan saling berkunjung, kita akan saling bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini karena adanya hari raya, momen yang sangat tepat untuk meminta maaf kepada saudara kita, momen yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi orang yang memendam permusuhan di dalam diri kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh, di mana jika ada bagian satu tubuh yang merasakan kesakitan, maka tubuh yang lain akan ikut begadang dan akan ikut merasakan demam. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma bis sahri wal humma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin itu dalam rasa kasih sayang mereka, dalam rasa saling merahmati di antara mereka, dalam rasa iba sesama mereka, bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian tubuh yang merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain akan begadang, tidak bisa tidur dan akan merasakan demam. Ini adalah suatu makna yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Maka hendaklah kita kaum muslimin tidak hidup individual. Kita harus memperhatikan orang-orang kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Jika kita memiliki kelebihan harta, maka hendaklah kita bersedia untuk membantu kaum muslimin yang lain. Maka hendaklah kita bersedia mendermakan sebagian dari harta kita, mensedekahkan. Kemudian hendaklah kita mendoakan kaum muslimin, memberikan support kepada mereka, memberikan dukungan kepada mereka yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk hak-hak persaudaraan di antara kaum muslimin. Apabila kita semua bersedia membantu kaum muslimin yang lain, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang mukmin, seorang muslim yang ia bersedia membantu mukmin yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Idul Fitri yang berbahagia ini, saya pesankan kepada para jamaah sekalian untuk memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan melalui mimbar yang mulia ini. Yang pertama, al-muhafazatu ala salawatil khamsi, menjaga salat yang 5 waktu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebanyak 83 kali memerintahkan kita semua untuk menjaga salat, untuk menegakkan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat dan jagalah salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin,
dan berdirilah kalian dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah solat ini, jangan sampai kita abaikan. Solat merupakan tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Puncak perkara dari kalian adalah masuk dalam agama Islam ini. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya adalah solat. Kita mengetahui bahwa tidak ada bangunan yang akan berdiri tanpa tiang. Oleh sebab itu agama seorang muslim akan rusak jika dia tidak menjaga solat dalam kehidupannya. Wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi dari Islam itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian hendaklah kita mengetahui bahwa salat itu adalah sesuatu yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan yang pertama akan dihisab dari kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Maka jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Apakah kita menetap, apakah kita sedang safar, apakah kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, kita sama sekali tidak boleh meninggalkan dan mengabaikan solat ini. Rukun-rukun Islam yang lain, ada orang-orang yang dikecualikan untuk mengerjakannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa, orang yang dalam safar tidak diwajibkan berpuasa, orang yang tidak mampu tidak wajibkan berhaji. Tetapi kita lihat solat yang 5 waktu ini semuanya diwajibkan. Semuanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengabaikan solat ini. Kita mesti tunaikan dalam keadaan apapun kita, dan jangan ada alasan untuk meninggalkan solat yang 5 waktu ini. Yang pertama dihisab dari kita pada hari kiamat adalah solat ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua? Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan kalian sekutukan dia dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, baik orang tua kita yang masih hidup maupun orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jangan diabaikan dan ditelantarkan kedua orang tua kita. Sumber kebahagiaan kita di dunia ini, sumber kesejahteraan kita di dunia ini adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan memberikan mereka hak-hak mereka, baik itu hak-hak material dari orang tua kita maupun hak-hak yang lain. Kita mesti berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim dengan orang-orang yang merupakan orang-orang terdekat dengan kita, baik itu paman, bibi, saudara-saudara, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, keponakan dan sebagainya. Kita harus menjalin silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa di antara kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, lapang rezeki, panjang umur, apa resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Falyasil rahimahu." Hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Jangan sampai dia memutuskannya, karena kalau dia memutuskan silaturahimnya, maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Apabila ada saudara kita yang memutuskan silaturahim dengan kita, maka kita tidak boleh. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang benar-benar menyambung silaturahim bukan orang-orang yang ketika kerabatnya berbuat baik kepada dia, dia berbuat baik kepada kerabatnya tersebut. Tetapi makna orang yang menyambung silaturahim yang sebenar-benarnya, allazi iza quti'at rahimahu wa salahat. Makna orang yang menyambung silaturahim yang sebenar-benarnya adalah orang yang ketika hubungan kekerabatannya diputuskan oleh suatu pihak, dia berusaha kembali untuk menyambungnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah hubungan baik kita dengan para tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kita semua diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan di antara ciri orang yang kurang imannya
adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, baik kejahatan lisannya maupun kejahatan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, maksudnya demi Allah kurang imannya. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan kepada beliau, siapakah itu ya Rasulullah? Orang yang kurang imannya. Kata Rasulullah SAW, allazi la ya'manu jarahu bawa'iquhu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Maka janganlah kita sebagai kaum muslimin menyakiti tetangga kita dengan lisan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan mata kita. Kita harus menjaga adab-adab tetangga, baik tetangga kita yang muslim maupun yang bukan muslim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada para hadirin sekalian untuk menjaga tangan kita dari melakukan al-fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, dari membunuh, darah yang haram untuk kita bunuh, dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara larangan melakukan pembunuhan, larangan melakukan perbuatan keji, Allah gabungkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan menemukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah oleh kita semua perbuatan memakan riba, berinteraksi dengan riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an untuk menghapuskan segala bentuk riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah akan hapuskan segala keuntungan dari orang-orang yang memakan riba. Oleh sebab itu jauhi perbuatan tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi oleh kita perbuatan suap menyuap. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan juga orang yang menerima suap. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala bentuk perbuatan yang merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat, segala bentuk sayiat, perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian jauhilah oleh kita segala bentuk minuman yang memabukkan, segala bentuk khamar, miras. Jauhilah kita segala bentuk narkoba. Jangan pernah mencoba ini. Jika seseorang sudah mencoba, maka dia akan terjatuh dan ke dalamnya, dan dia tidak akan kembali kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Segala yang memabukkan itu adalah khamar, dan segala yang memabukkan itu haram. Jangan pernah kita mencoba-coba. Jangan pernah kita mengetes bagaimana rasanya, karena kalau kita sudah mencoba akan sulit kembali, akan sulit menghentikannya, malahan makin kecanduan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, kullu muskirin haram, segala yang memabukkan itu haram hukumnya. Inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman yashrabul khamra an yasqiyahu min tinatil khabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atas Allah azza wa jalla ada suatu janji bagi orang yang meminum khamar. Apa itu? An yasqiyahu min tinatil khabal, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya berupa tinatul khabal. Para sahabat bertanya, "Wa ma tinatul khabal ya Rasulullah?" Apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Kata beliau, "Araku ahlin nar," yaitu keringatnya penghuni neraka. Au asaratu ahlin nar, ataupun minyak yang terbakar dari para penghuni neraka. Kita bayangkan betapa mengerikannya siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencandu khamar selama hidup di dunia ini, akan diberi minum dari keringatnya para penghuni neraka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para wanita mukminat kita pesankan agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar senantiasa mengerjakan solat yang 5 waktu, agar senantiasa menjaga kehormatan diri mereka dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaum mukminat kita pesankan agar mereka semua bersungguh-sungguh mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan Islam yang baik. Sesungguhnya seorang ibu memiliki pengaruh yang lebih besar daripada seorang bapa di dalam mendidik anaknya. Maka seorang wanita mukminat wajib menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam perilaku, dalam sikap, dalam akhlak, dalam kejujuran, dalam kesabaran, dalam menjaga amanah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai kaum mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah taat kepada suami-suami kalian, karena ketaatan kepada suami merupakan suatu pintu yang sangat besar bagi kaum mukminat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jaga kehormatannya, jaga hartanya, jaga rumahnya. Dan jika dia memerintahkan sesuatu yang sanggup kita kerjakan dan bukan perbuatan maksiat, maka hendaklah kita menaatinya. Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi wanita yang senantiasa mengerjakan solat 5 waktu, yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang menjaga kehormatannya dan patuh kepada suaminya. Kata beliau, "Iza salatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita solat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, qila laha, maka pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu surga yang mana saja yang kamu sukai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ramadan telah berlalu dari kita, namun ibadah-ibadah tidak akan terhenti dari kita semua. Pada bulan Ramadan kita semua berpuasa selama sebulan penuh, 30 hari kita melaksanakan puasa. Tetapi apakah puasa itu hanya ada pada bulan Ramadan? Tidak. Banyak bentuk-bentuk puasa yang lain yang hendaknya kita kerjakan. Di antaranya adalah mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mudah untuk melakukan ketaatan setelahnya. Setelah kita melakukan ketaatan tersebut, maka bagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di antara kita ada yang mempunyai hutang puasa karena suatu alasan, mungkin karena sakit atau bagi wanita karena haid, dan dia telah menyelesaikan bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia mengqadha puasanya terlebih dahulu sebelum mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, fa ka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan secara penuh, lalu dia mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita semua bergiat untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Tapi ingatlah kita bahwasanya salat malam tidak hanya ada pada bulan Ramadan. Salat malam yang dikerjakan secara berjamaah memang hanya ada pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita untuk menjaga salat malam ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun," dan pada pagi hari mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling baik setelah puasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardhah salatul lail, dan salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat pada malam hari. Kita senantiasa menjaga salat malam hari meskipun dengan rakaat-rakaat yang sedikit. Kita senantiasa menjaga diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya beribadah pada bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kita sebagai seorang hamba yang rabbani, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi ramadhaniyan, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tema khutbah yang bisa kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segenap ibadah yang kita kerjakan dan membalasinya dengan balasan yang terbaik. Di antara tradisi yang berkembang di kalangan salaf terdahulu, bahwasanya mereka ketika datang hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, mereka saling memberikan ucapan selamat di antara mereka. Maka saya ucapkan kepada kaum muslimin semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum
وأعاده علينا وعليكم باليمن والإيمان والبركات والمسرات. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا واجعل أعيادنا أعياد خير وأمان. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وارزقهم بطانة صالحة التي تدلهم على خير وترشدهم إليها. اللهم أعن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أعن إخواننا في سوريا. اللهم أعن إخواننا في اليمن. اللهم أعن إخواننا في ليبيا وفي كل مكان وبلاد يا رب العالمين، وفرج كربتهم وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم لا عليك بالظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.